Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini yang sudah 2 minggu lebih tidak upload, dikarenakan adanya kesibukan pekerjaan sehingga baru bisa update kembali di kesempatan ini. Untuk materi ke depan ini saya akan berfokus tentang jaringan atau konfigurasi router mikrotik. Untuk materi yang berhubungan dengan jaringan, jika sulit untuk menemukan video-videonya, saya buatkan playlistnya di channel ini agar mudah dalam mencari videonya. Sebelum ke materi, saya minta waktunya untuk subscribe, like, comment, dan share channel ini supaya berkembang dan tetap semangat dalam membuat konten. Nah, menyambung materi jaringan sebelumnya yang berjudul konfigurasi atau setting router mikrotik untuk pemula menggunakan IP statik. Kalian bisa tonton video itu dulu agar dasarnya paham. Jadi untuk konfigurasi dasar pada mikrotik yang menghubungkan jaringan awal ke mikrotik, atau dengan kata lain diartikan menghubungkan internet ke router mikrotik. Itu ada dua jenis cara, yaitu menggunakan IP static dan menggunakan IP dynamic. Atau IP dynamic ini sering disebut dengan cara menggunakan DHCP client. Jadi cara yang kedua ini sangat simpel dan pasti sangat mudah dipahami. Dengan catatan kalian harus tahu dulu cara konfigurasi dengan IP static. Karena di static itulah dasarnya kalian belajar router mikrotik. Kalau kalian langsung belajar ke settingan DHCP client ini, takutnya tidak mengerti alur-alurnya nanti, malah jadinya kehilangan arah jalan. Jadi sematkan dulu untuk belajar settingan router mikrotik menggunakan IP statik sampai benar-benar paham. Baru kalian bisa belajar setting dengan DHCP client ini. Nantinya kalian bisa menentukan sendiri mau menggunakan statik atau dynamic. Salah satu saja, jangan dua-duanya dikonfigurasi semua. Oke, langsung saja ke materinya. Jadi di sini kita konfigurasi dasar router mikrotik menggunakan IP dynamic atau DHCP client. Saya perlihatkan topologi sederhananya sebentar. Jadi dari modem internet atau ISP ini saya hubungkan ke router mikrotik port 1 atau Ether 1. Nah, untuk Ether 2 dan seterusnya sebagai distribusi ke komputer langsung atau bisa ke hub atau ke switch hub. Untuk modemnya sendiri di sini contoh mempunyai IP 192.168.1.1/24 dan IP gateway-nya itu sama dengan IP modemnya. Nah, untuk IP Ether 1 di router mikrotiknya nanti terisi otomatis sesuai dengan IP yang diberikan ISP atau modem. Untuk Ether 2-nya saya contohkan menggunakan IP 12.12.12.1/24 yang akan saya hubungkan ke komputer sebagai pengujian koneksi internetnya nanti. Oke, kita buka aplikasi Winbox-nya terlebih dahulu. Pastikan kabel yang masuk ke router mikrotik ataupun yang terhubung ke mikrotik sudah tertancap dengan benar, jangan sampai terbalik. Kita setting identity dulu. Lanjut setting user dulu. Setelah itu kita setting interface port. Sesuai SOP ya, kita setting dari awal semuanya.
Nah, di sini perhatikan dengan cermat ya. Kita akan konfigurasi DHCP client. Pilih IP, kemudian pilih DHCP client. Pastikan pada tab DHCP client, kemudian pilih add atau plus. Pastikan pada tab DHCP, kemudian pada interface kita pilih jalur port internet atau jalur kabel internet tertancap pada ether berapa. Di sini contoh pada ether 1. Kemudian pilih apply sampai statusnya bound atau dengan tanda sudah muncul IP-nya. Jika IP-nya tidak muncul, bisa jadi terdisable seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, untuk kasus yang seperti ini tinggal kita enable-kan. Atau jika sudah terenable tetapi tetap tidak muncul, coba cek kabelnya kendor atau salah pemasangan. Atau bisa juga pada settingan modemnya atau perangkat ISP-nya, DHCP servernya dinonaktifkan atau tidak di-enablekan. Setelah muncul IP, tinggal di OK saja. Lanjut setting DNS. Masuk ke menu IP, kemudian pilih DNS. Nah, di DNS ini IP DNS server sudah terisi otomatis. Jika DNS servernya terlalu banyak, kita cukup lihat IP DNS yang paling pertama dan paling akhir. Itu berarti yang kita ambil. Jadi di sini kita cukup centang allow remote request, kemudian apply dan OK. Next, tahap selanjutnya setting firewall NAT. Kita pilih IP, kemudian pilih firewall, pilih tab NAT. Pastikan di tab NAT bukan filter rule ya. Kemudian add, pilih tab general. Pada chain pilih SRC NAT. Kemudian out interface pilih jalur internet. Setelah itu pilih tab action. Pada action pilih mask query, apply dan OK. Selanjutnya kita buat IP untuk ether 2 yang terhubung ke komputer sebagai pengujian internetnya. Oke, kita buat IP, pilih address. Nah, di sini sudah ada IP ether 1 internet. Jadi kita jangan buat lagi untuk ether 1-nya. Kita cukup buat IP untuk port lainnya. Pilih add. Pada address misal tadi IP ether 2-nya 12.12.12.1/24. Interface-nya pilih ether 2, komputer, apply, kemudian OK. Selanjutnya kita setting IP pada komputer. Karena kita tidak menggunakan DHCP server, jadi kita setting secara manual.
Nah, logo jaringan sudah terkoneksi. Jika tidak terkoneksi, cobalah disable, kemudian di-enablekan kembali. Jika tetap saja, coba cek kembali kabelnya kendor atau salah pemasangan. Oke, kita coba buka browser. Kita coba buka YouTube. Nah, terkoneksi baik dengan internet ya. Yang belum nonton video sebelumnya, saya sarankan tonton video yang IP statik terlebih dahulu ya. Jangan langsung ke DHCP klien. Nanti kalian susah untuk memahami. Oke, sampai di sini dulu untuk materi jaringan kali ini. Next, setelah ini lanjut ke materi konfigurasi DHCP server dan masih banyak lagi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar bisa belajar dan dapat bermanfaat ilmunya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.